warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa jami'in muslimat wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa qadir jari mu'allif hadal kitab Syekh Marzuki wa Syekh Nawawi Al-Bantani. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah, benar. Wakilah dan dikatakan yarfuqani bil mu'mini. Yarfuqani lemah lembut. Siapa? Dua malaikat yang dimaksud adalah Munkar dan Nakir. Lemah lembut bil mukminih kepada orang mukmin, wayan haroni dan keras atau ya keras, satunya lemah lembut, satunya keras. Dan keras siapa? Munkar nakir al kafiroh kepada orang kafir, wal munafiqoh dan orang munafik. Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa kelak ketika orang sudah mati, katanya ruhnya, ada yang mengatakan ruhnya dikembalikan, ada yang mengatakan tidak dikembalikan. Setelah itu ada dua malaikat yang disebut Munkar Nakir akan bertanya tentang keadaan mayit tersebut. Dikatakan bahwa dua malaikat ini kalau ke orang mukmin akan lemah lembut, bersikap lemah lembut, tapi kalau ke orang kafir dan orang munafik akan bersikap keras dan kejam. Wa yas'alani dan bertanya siapa? Keduanya Munkar Nakir kulla insanin kepada setiap manusia. Kulla insanin kepada setiap manusia bilughatihi dengan bahasanya insan. Jadi bertanya menggunakan bahasa yang kita gunakan ketika di dunia. Tak pas ketika bertanya menggunakan satu bahasa untuk semua orang, tidak. Kalau yang dari Jawa berarti malaikat nanti menggunakan bahasa Jawa. Sinten. Nah, gitu kan. Kalau orang Madura, siapa Pangeran Beun? Gitu kan. Artinya enggak pas semuanya, nanti rata bahasanya. Bisa 1000 bahasa malaikat. Wa yaqulani lahu dan berkata siapa Munkar Nakir lahu kepada insan, berkata man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kibratuka wa man ikhwatuka wa ma imamuka wa ma minhajuka wa ma amaluka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Inilah siapa rabbuka, adapun Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Bertanya seperti itu menggunakan bahasa Arab kalau di sini. Nanti kalau misalnya kamu yang ditanyakan berarti pakai bahasa Jawa. Simpen pangeranmu, sinten pangeranmu. Wa ma dinukah dan apa agamamu, wa man nabiyukah dan siapa nabimu. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Wa ma kiblatukah dan apa kiblatmu, mana kiblatmu. Wa man ikhwatukah dan siapa saudaramu. Wa ma imamukah dan siapa imammu. Imammu siapa? Wa ma minhajukah dan siapa dan apa landasanmu? Yang menjadi landasanmu itu apa? Wa ma amalukah dan apa amalmu? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap mayit di dalam kubur.
Waman waffaqahullahu, awan maka barang siapa wafaqah ialah memberi taufikhu kepada aman. Wafaqah ialah memberi taufikhu kepada aman Allahu siapa Allah. Wa thabbatah dan menetapkan siapa Allahu kepada aman. Bil qauli tsabitih dengan perkataan yang tetap. Bil qauli tsabitih dengan perkataan yang tetap. Qala maka berkata siapa man. Qala maka berkata siapa man. Wa man wakkalakuma alayya. Wa man arsalakuma ilayya. Wa man siapa. Wakkalah mengutus siapa man kuma kepada kalian berdua alayya atas saya. Wakkalah mengutus kuma kepada kalian berdua alayya atas saya. Waman arsalah dan siapa arsalah mengutus. Wakalah ini memasrai. Arsalah mengutus tapi maknanya sama. Arsalah mengutus siapa man kuma kepada kalian berdua ilayah kepadaku. Siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa yang mengutusmu ke sini untuk menanyakan ke saya? Wahada adapun ini la yaquluh ialah tidak berkata hu kepada hada. La yaquluh ialah tidak berkata hu kepada hada illal ulamaul akhyaruh, kecuali siapa ulama-ulama terpilih. Illal ulamaul akhyar, kecuali siapa ulama-ulama terpilih. Hanya orang-orang terpilih yang bisa berkata ketika ada malaikat bertanya, man rabbuka? Ban siapa? Siapa yang ngutus ban? Siapa yang ngutus kamu ke saya? Siapa yang ngutus kamu untuk bertanya kepada saya? Itu hanya ulama-ulama terpilih yang bisa berkata seperti itu. Ketika ditanya malah nanya. Kan gawat. Fayaqulu ahaduma lil akhari, maka berkata ahaduma siapa salah satu keduanya mungkar nakir. Ahaduma siapa salah satunya mungkar nakir lil akhari kepada yang lain. Nakir bertanya ke mungkar, atau mungkar bertanya kepada nakir. Berkata apa? Shaddaqah wa qad kafa syarruna. Shaddaqah benar siapa man. Wa qad kafa dan sungguh cukup atau bebas. Syarruna apa siksa kami. Cukup artinya tak perlu disiksa, berarti kalau ada orang yang berkata seperti itu hanya orang-orang terpilih. Artinya begini teman-teman, kan kalau secara logika kita sudah tahu apa yang ingin ditanyakan oleh malaikat, artinya sudah ada bocoran seandainya ini UTS kan ya. Oh udah ada bocorannya, pertanyaannya kayak gini berarti tinggal jawab nanti, ya kan? Man rabbuka, nanti saya akan jawab Tuhan, Allah adalah Tuhanku, kan seperti itu seharusnya. Jawabannya pertanyaannya sederhana, gampang sekali. Apalagi sudah ada bocoran seperti ini. Nanti pertanyaan seperti ini, jawabannya berarti seperti ini, gampang kan? Tapi tidak seperti itu, hanya orang-orang terpilih yang bisa menjawab. Kalau beruntung berarti bisa menjawab, kalau tak beruntung tak bisa menjawab. Bahkan ada orang yang terpilih yang tak perlu menjawab, cukup memberi pertanyaan bebas. Siapa ulama terpilih ini? Al-ulamaul akhyar, itu tak menjawab, malah memberi pertanyaan. Kamu siapa? Siapa yang mengutusmu ke sini? Begitu kan? Tapi dia bisa berkata seperti itu bukan karena kehendaknya, tapi karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, maka dia bisa berkata seperti itu. Kalau kita mungkin tak mungkin. Saya kok malaikat, aku ada kebi malaikat. Wal mu'minu, adapun orang mukmin yaqulu ialah berkata siapa mukmin lahuma kepada mungkar dan nakir. Kalau orang mukmin yang ditanyai, maka orang mukmin tersebut akan berkata, Rabbi Allahu wahdahu la syarika lahu. Rabbi adapun Tuhanku Allahu ialah Allah. Wahdahu hanya sendirinya Allah. Tuhanku hanya Allah. Gitu maksudnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Ini kalau pertanyaannya man rabbuka sudah ada jawabannya di sini. Wal Islamu dini, adapun Islam dini ialah agamaku. Wa Muhammadun, dan adapun Muhammad nabiyyi ialah nabiku. Wa huwa, adapun Nabi Muhammad khatamun nabiyyina ialah nabi terakhir, nabi penutup. Wal Ka'batu, adapun Ka'bah
kiblati ialah kiblatku. Ini jawaban untuk pertanyaan ma kiblatuka. Wal mu'minuna, adapun orang-orang mukmin, ikhwati ialah saudaraku. Jawaban untuk pertanyaan man ikhwatuka. Wal Qur'anu imami, adapun Quran imami ialah imamku. Untuk pertanyaan ma imamuka. Apa imammu? Imamku adalah Al-Qur'an. Was sunnatuh, adapun sunnah Nabi, minhaji, manhaji ialah manhajku, landasanku. Kalau ditanya apa landasanmu, sunnatu Rasulillah adalah manhajku, landasanku. Wa ana qara'tu kitaballahi, wa ana adapun aku qara'tu ialah membaca, siapa aku? Membaca kitaballahi, kepada kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Fa amantu, kemudian iman siapa aku, bihi dengan Al-Qur'an, bihi dengan kitabullah. Wa saddaqtuhu, dan mempercayai, membenarkan siapa aku kepada kitabullah. Wa yaqulani, dan berkata siapa Munkar dan Nakir lahu kepada mukmin. Sudah menjawab mukmin tadi, kemudian malaikat berkata, idza waffaqah bil jawabi saddaqtah. Idza waffaqah, jika sudah sesuai siapa mukmin bil jawabi kepada jawab, saddaqtah, benar siapa engkau. Katanya malaikat di sini, malaikat itu berkata ketika orang mukmin tadi sesuai jawabannya, berkata siapa Munkar Nakir kepada mukmin, berkatanya tadi ketika jawaban mukmin tadi sudah sesuai dengan pertanyaannya malaikat, maka malaikat berkata, saddaqtah, kamu benar. Ya, benar-benar kayak gitu. Wanam, dan tidurlah naumatal arusi, sebagaimana tidurnya sepasang pengantin. Naumatal arusi, sebagaimana tidurnya sepasang pengantin. Arus, kalau urus itu kan perayaannya, kalau arus ini pengantinnya. Perayaan nikah itu urus, walimatul ursi. Kalau arus pengantinnya. Naumatal arusi, sebagaimana tidurnya sepasang pengantin, alladzi la yuqiduhu, yang tidak membangunkan hu kepada arus, kepada pengantin, illa ahabbun nas ilaihi, kecuali apa bahasanya ya? Illa ahabbun nas ilaihi, kecuali orang yang paling ia cintai, itu bahasanya. Kecuali orang yang paling ia cintai. Illa ahabbun nas ilaihi, kecuali orang yang paling ia cintai. Tidurlah kalian, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya sepasang sepasang pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling engkau cintai. Begitu maksudnya. Kalau yang ditanyai adalah orang mukmin dan jawabannya itu sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari wa Muslimin dan Imam Muslim, annahuma yaqulani lahu ma kunta taqul fi hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahuma, bahwa sungguhnya Munkar dan Nakir, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukan seperti itu nanti mekanisme di dalam kubur antara malaikat Munkar Nakir dengan orang-orang mayit di dalamnya. Bukan seperti itu katanya. Tapi annahuma, bahwa sungguhnya Munkar Nakir yaqulan, ialah berkata siapa Munkar Nakir lahu kepada mayit, kepada orang mukmin tadi. Perkataannya, ma kunta taqul, ma apa kunta. Kalau satu persatunya begini cara bacanya. Ma kunta apa, kunta ada kamu, taqulu berkata siapa kamu. Tapi maksudnya ini kan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, apa menurutmu, apa yang kau katakan, itu maksudnya. Apa yang engkau katakan, atau bagaimana menurutmu, fi hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Begitu kalau pertanyaannya kepada orang mukmin.
Fayaqulu, maka berkata al-mu'minu, siapa orang mukmin, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Asyhadu, aku bersaksi, annahu, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad abdullahi, ialah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah sekaligus rasulnya Allah, utusan Allah. Itu riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa amal kafiru wal munafiku, adapun orang kafir wal munafiku dan orang munafik, fayahsulu, maka tercapai atau terjadi, lahuma, bagi keduanya, ra'bun, apa gemetar. Kalau orang munafik dan orang kafir ketika ditanya langsung gemetar. Fayaqulani, maka berkata siapa keduanya, mungkar nakir, lahuma, kepada keduanya kafir dan maka berkata siapa kafir munafik, keliru. Maka berkata siapa kafir dan munafik, lahuma, kepada mungkar nakir. Maka berkata siapa kafir dan munafik, lahuma, kepada mungkar dan nakir, perkataannya la adri. Apa ya kalau ini maksudnya hehehe gitu mungkin. La adri, saya nggak tahu. Kan ini kan mungkin kayak hehe, tak tahu malaikat. Kayak gitu, pokok gugup gitu. Ini maksudnya ini maksudnya orangnya gugup. Gugup dan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ini maksudnya ya kayak apa ya, kayak gitu, masih ragu-ragu dan ketakutan, dan mengatakan adri, ujung-ujungnya mengatakan adri, tak tahu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat di Tirmidzi, bagi Imam At-Tirmidzi, Tirmidzi atau Turmudi. Kalau tur berarti mu, kalau tir berarti mi, jangan turmi, Turmidi nanti. Tirmidzi atau Turmudi. Yuqalu, dikatakan, li ahadihima, bagi salah satu keduanya, dikatakan al mungkaru, apa mungkar, walil akhari, dan yang lain an nakiru, apa nakir. Dikatakan dalam situ riwayat, katanya malaikat satunya itu disebut mungkar, satunya disebut nakir. Watakara, dan menyebutkan Ibnu Yunus, siapa Ibnu Yunus, anna malakail mu'mini, bahwa sungguhnya dua malaikatnya mukmin, dua malaikatnya orang mukmin, maksudnya dua malaikat yang akan menanyai orang mukmin kelak. Yuqalu, dikatakan, lahuma, bagi keduanya malakail mukmin, dikatakan mubasyirun, mubasyirun, ialah mubasyir dan basyir. Mubasyir ini pembawa kabar bahagia. Mubasyir dan basyir berarti ya. Namanya itu bukan mungkar dan nakir berarti. Sama saja artinya mungkin. Mungkar dan nakir. Ada yang mengatakan menurut Imam At-Tirmidzi namanya mungkar nakir, tapi menurut Ibnu Yunus namanya bukan mungkar nakir tapi mubasyir dan basyir. Sama-sama memberi kabar kabar bahagia mungkin ini. Iya, mubasyir dan basyir. Wa ahwalul mas'ulinah mukhtalifatun. Wa ahwalul mas'ulinah, adapun keadaan mayit yang ditanya, mukhtalifatun, ialah berbeda-beda. Tak semuanya nanti keadaannya sama, ada yang bisa menjawab, ada yang tidak, ada yang pokok berbeda-beda lah. Faminhum, maka ialah sebagian dari mas'ulin, termasuk dari mas'ulin, mayit yang ditanya tadi, man, adapun orang, yas'aluh, yang bertanya, hu, kepada aman, al malakani, siapa dua malaikat, jami'an, semuanya, tasdidan alaihi, karena memberatkan, alaihi, atas man, tasdidan, karena memberatkan, alaihi, atas man. Tidak sama setiap keadaan mayit yang ditanya. Ada yang dua-duanya malaikat tersebut nanya sekaligus, sama-sama bertanya kepada mayit tadi untuk memberatkan mayit tersebut. Wa minhum, dan ila sebagian mas'ulin, man, adapun orang, yas'alu, yang bertanya, hu, kepada man, ahaduma, siapa salah satu keduanya, mungkar nakir.
takhfifan alaihi, karena meringankan alaihi atas man. Ada juga mayit yang bertanya itu cuma salah satu di antara keduanya. Jadi ada yang mungkar dan nakir sama-sama bertanya, ada yang cuma satu saja yang bertanya, imma mungkar, imma nakir yang bertanya. Untuk meringankan, tak sama. Kan lebih seram kan kalau misalnya ada dua malaikat yang bertanya. Sebagaimana misalnya kita ujian yang jaga dua orang, pasti lebih ringan hanya satu, ya kan? Penguji misalnya, penguji lisan ke saya, dua orang dengan satu orang kan pasti lebih berat dua orang, ya kan? Lebih ringan satu orang. Wa kaifiyatus su'ali wal jawabi mukhtalifatun. Adapun cara bertanya dan jawaban mukhtalifatun ialah berbeda-beda. Cara atau mekanisme pertanyaannya dan jawabannya ialah beda-beda. Mekanisme pertanyaan dan jawaban nanti juga berbeda-beda. Faminhum maka ialah termasuk dari mereka mas'ulin tadi, orang yang ditanya tadi. Man adapun orang yus'aluh yang ditanya siapa man an ba'di tiqadatihi, dari sebagian iktikad atau keyakinannya eman. Ada orang yang ditanya tentang sebagian iktikadnya, hanya sebagian tentang keyakinannya, tak semuanya keyakinan. Wa minhum, dan ila sebagian dari eman, sebagian dari mas'ulin, man adapun orang yus'aluh yang ditanya siapa man an kulliha, dari semuanya iktikad. Semuanya ditanyakan. Ada yang cuma separuh, ada yang hanya sebagian, ada yang semuanya iktikad ditanyakan semua. Qala berkata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yus'aluna anis syahadataini. Yus'aluna ditanyai siapa mas'ulin anis syahadataini, tentang dua syahadat. Kalau menurut Ibnu Abbas yang ditanyakan itu adalah syahadat. Saya baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau menurut Ibnu Abbas. Wa qala Ikrimah, dan berkata siapa Ikrimah, yus'aluna anil iman. Yus'aluna ditanyai siapa mas'ulin, mayit-mayit yang akan ditanyai di dalam kubur tadi, ditanyai anil imanih, tentang iman. Anil imanih, tentang iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amrit tauhidih, dan tentang tauhid, wa amrit tauhidih, dan masalah tauhid. Yang ditanyakan kata Ikrimah bukan syahadat, tapi tentang imannya kepada Nabi Muhammad dan masalah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mata jama'atun fi waqtin wahidin bi aqalimah mukhtalifatin. Wa idza mata, dan apabila mati, jama'atun siapa golongan, sekelompok orang, mati fi waqtin wahidin dalam satu waktu, mati secara bersamaan. Bi aqalimah, di beberapa wilayah mukhtalifatin yang berbeda. Ada sekelompok orang, banyak orang matinya pada 900, tapi di wilayah berbeda-beda. Satunya mati di Jember, satunya mati di Sulawesi, satunya pokoknya berbeda-beda. Su'ilu jami'an fi dzarikal waqti. Su'ilu ditanya siapa mereka jemaah tadi, jami'an semuanya secara serentak, fi dzarikal waqti dalam satu waktu. Fi dzarikal waqti di dalam satu waktu. Jadi meskipun matinya di lain tempat tapi waktunya sama, maka pertanyaannya juga satu. Pertanyaannya juga di waktu yang sama maksudnya. Wala mani'a min dzalika, wala mani'a, dan tidak ada pencegah min dzalika, dari hal itu. Tidak ada yang tak mungkin untuk melakukan hal itu meskipun orangnya berbeda-beda di mana-mana. Ya kan? Seharusnya kan kalau secara logika untuk bertanya ke orang yang di Banyuwangi, setelah itu bertanya ke orang yang di Jember, pasti harus menempuh perjalanan kan, butuh waktu untuk ke sini. Kalau secara logika kita, tapi kalau masalah di sini caranya enggak seperti itu. Meskipun orangnya di mana, Brunei, di Eropa, dimanapun, di satunya Indonesia,
Kalau matinya di waktu yang bersamaan, maka pertanyaannya pun juga di dalam satu waktu. Qala Al-Qurtubi, dan berkata siapa Al-Qurtubi, jazah anta dumah jituhuma wa yukhatibani al-khalqal katsirah mukhatabatan wahidatan. Menurut Imam Al-Qurtubi, jazah boleh anta dumah apa agung atau besar, jituhuma apa datangnya malaikat mungkar nakir, wa yukhatibani dan berhitab siapa mungkar nakir, al khalqah kepada makhluk, al katsirah yang banyak, mukhatabatan wahidatan dengan satu khitab. Kalau menurut Al-Qurtubi katanya malaikat ini datangnya agung, besar, datang secara besar, orangnya besar, dan berkhitab kepada banyak makhluk dengan satu khitab. Misalnya mengatakan man rabbuka, itu untuk semua orang. Satu pertanyaan, mukhatabatan wahidatan, tapi untuk makhluk banyak. Wa qala As-Suyuti, dan berkata siapa Imam As-Suyuti, yahtamilu ta'addudul malaikati al-mu'addati lidzalika kal hafadati wa nahwihim. Jadi kalau baca kitab itu kayak gitu ya. Misalnya kalian disuruh lomba, kalau misalnya belum pernah baca kitab ini misalnya, sebelum kalian baca menentukan mana fa'il maf'ul mubtada khabarnya, itu baca dulu lafadznya dan diangan-angan. Karena kalau misalnya saya sering memperhatikan teman-teman lomba itu, ketika diberi materi yang tak pernah dibaca, pas sembarangan baca, yahtamilu, pas fa'ilnya ada di belakang, ternyata sudah diberi fa'il di depan, diulang lagi, keliru berarti kan. Sebaiknya kalau baca kitab misalnya belum pernah dibaca, baca dulu, kemudian diangan-angan, diangan-angan mana yang menjadi fa'il, mana yang menjadi maf'ul. Yahtamilu ta'addudul malaikati, yahtamilu pantas mungkin, ta'addudul malaikati apa berbilangannya malaikat, ta'addudul malaikati apa berbilangannya malaikat, al-mu'addati yang disediakan, yang disiapkan, lidalika untuk pertanyaan, disuali, lidalika untuk soal. Jadi bilangan malaikat yang disediakan untuk bertanya, kal hafadati, sebagaimana malaikat hafadah, malaikat penjaga, wa nahwihim dan semisalnya. Jadi mungkin saja kata Imam As-Suyuti, mungkin saja jumlah malaikat yang disediakan untuk bertanya itu sesuai dengan jumlahnya malaikat yang menjaga manusia. Misalnya yang menjaga itu sekian, berarti malaikat yang bertanya nanti juga sekian. Wa su'alu makhsusun liman kana mukallafan walau junnan. Walau jinnan. Wa su'alu, adapun pertanyaan makhsusun ialah ditentukan biman kepada orang kana yang ada siapa man mukallafan ialah mukallaf. Biman dengan orang kana yang ada siapa man mukallafan ialah mukallaf, walau jinnan sekalipun jin, la malakan bukan malaikat. Walau jinnan sekalipun jin, la malakan bukan malaikat. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu hanya khusus kepada orang mukallaf katanya. Sekalipun jin, karena jin itu tertaklif. Sekalipun dia jin tetap mendapat pertanyaan dari mungkar nakir. Tapi kalau malaikat sendiri, golongan-golongan malaikat itu tak mendapatkan pertanyaan. Wa istatna, dan dikecualikan minal mukallafinah dari orang-orang mukallaf, al-anbiya'uh siapa para nabi, wasiddiqunah dan as-siddiq orang-orang yang jujur, wasyuhada'uh dan syuhada, wa mulazimuh surati tabarakal mulku ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu maksudnya. Surah Tabarak al-Muluk maksudnya. Tabarak al-Muluk
Kullalailatin di setiap malam. Mulazimu surati tabarakah al-mulki. Al-muluk maksudnya. Orang yang konsisten membaca surah Tabarok. Al-muluk, Tabarok yang di surah Al-muluk itu. Kullalailatin setiap malam. Au surati sajadati atau surat as-sajadah. Yang konsisten, yang istiqomah baca surah as-sajadah. Waman dan orang Qur'an yang membaca siapa man surat al-ikhlasi kepada surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Membaca fi maradihi ketika sakitnya eman. Ketika sakitnya man alladzi mata yang mati siapa man fihi di dalam sakit. Yang mati siapa man fihi di dalam sakit wa nahwi dzalika dan semisalnya itu. Jadi yang ditanyakan nanti setiap orang mukallaf, pokok mukallaf pasti mendapat pertanyaan mungkar nakir, kecuali orang mukallaf ini yang dikecualikan, artinya yang tak akan ditanyakan, bebas dari pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Beberapa orang yang pertama para nabi itu mukallaf tapi tidak akan ditanyai, akan bebas dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, tak akan ditanyai. Yang kedua as-siddiqun, yang ketiga para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat orang-orang yang istiqomah baca Tabarok al-muluk setiap malam. Ini berarti bisa diamalkan mungkin kan ya. Setiap malam baca Tabarok al-mulku, surah al-muluk itu bisa menyebabkan kita bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Atau baca surah as-sajadah. Alif lam mim as-sajadah itu juga bisa membuat kita bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Atau orang-orang yang membaca al-ikhlas Qul huwallahu ahad ketika sakit dan mati di dalam keadaan itu. Jadi ketika sakit sering baca al-ikhlas, pas di dalam sakitnya itu, sakit yang membaca al-ikhlas itu dia mati. Bukan misalnya ketika sakit sekarang baca, matinya masih tahun depan. Bukan seperti itu. Ketika dia sakit sering baca al-ikhlas dan mati di dalam keadaan itu membaca al-ikhlas, maka orang tersebut dijamin mati tanpa mendapat pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Wasummiya dan dinamai siapa dua malaikat. Wasummiya dan dinamai siapa dua malaikat mungkaron wa nakiron kepada mungkar dan nakir. Kenapa malaikat mungkar nakir dinamai mungkar nakir? Kenapa namanya mungkar dan nakir? Li'annahuma karena sungguhnya mungkar nakir la yushbihani ialah tidak menyerupai siapa mungkar nakir khalqal adamiyinah kepada ciptaannya, kepada bentuknya adami, bentuknya atau penciptaannya makhluk Adam manusia, karena bentuknya tak sama dengan manusia. Wala khalqal malaikatih dan bentuknya para malaikat dan penciptaannya para malaikat. Wala khalqat tayrih dan tidak penciptaannya burung. Wala khalqal bahaimih dan tidak penciptaannya hewan-hewan bahaim. Wala khalqal hawamih dan tidak penciptaannya binatang berbahaya. Hawam ini apa ya, kayak pokok hewan yang berbahaya, hewan yang berbisa, yang berbahaya. Balhuma akan tetapi huma adapun keduanya mungkar dan nakir, adapun keduanya mungkar dan nakir, khalqun badiun ialah ciptaan, badiun yang indah, makhluk badiun yang indah. Ja'alahuma yang menciptakan huma kepada keduanya mungkar nakir, menciptakan huma kepada mungkar dan nakir Allahu siapa Allah, menciptakan tadkiratan sebagai pengingat lil mukmini kepada orang mukmin. Adanya mungkar nakir diciptakan oleh Allah sebagai pengingat untuk orang mukmin. Wahadkan dan membuka lisarril kafiri
Punya kalian sarril apa satril? Lisatril kafiri, kepada penutupnya orang kafir. Sebagian nasah mengatakan sarril. Kalau sarril ini rahasia. Atau syarril pakai shin, lisyarril, kejelekan. Kalau satril berarti penutupnya. Jadi rahasia, sama saja. Satrul itu kan penutup, maksudnya ya rahasianya yang dibuka. Kejelekan-kejelekan, rahasia-rahasianya orang kafir itu dibuka oleh mungkar nakir. Walaisa fi khalqihi ma sakinatun. Dan tidak ada fi khalqi ma di dalam penciptaan keduanya mungkar nakir sakinatun, adapun ketenangan, sakinah, ketentraman atau ketenangan, linnadhirinah, bagi orang-orang yang melihat. Ketika malaikat mungkar nakir diciptakan, siapapun yang melihat tidak akan tenang. Walau lam yulqah al-kafiru minal adabi illa ru'yatuh. Ya benar. Walau lam yulqah, dan seandainya tidak dipertemukan al-kafiru kepada orang kafir, tidak dipertemukan al-kafiru kepada orang kafir minal adabi, dari siksaan. Minal adabi, dari siksaan, tidak dipertemukan illa ru'yatuh, kecuali apa? Penglihatan. Illa ru'yatuh, kecuali apa? Melihat. Li suratihima, kepada bentuknya mungkar dan nakir. Lakafahu, maka niscaya cukup siapa mungkar nakir, maka cukup hu kepada kafir, dalika apa hal itu. Maksudnya gini, seandainya tidak ada siksaan lagi kecuali melihat bentuknya mungkar nakir, maka itu cukup. Artinya saking bentuknya mungkar nakir ini sangat seram. Seandainya tidak ada siksaan lagi, cuma satu misalnya dicukupkan dengan melihat mungkar nakir, itu sudah cukup. Saking seramnya dan saking mengerikannya bentuk malaikat mungkar nakir ini. Sehingga ada mengatakan seandainya siksaannya itu cukup, melihat mungkar nakir cukup sudah. Saking seramnya. Balhiyah, bahkan adapun ru'yah li suratihima, adapun melihat bentuknya mungkar nakir, minal adabil akbari, ia termasuk dari siksaan yang sangat besar. Termasuk siksa yang sangat besar melihat bentuknya malaikat mungkar nakir. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya qad hasalah, ila sungguh tercapai, biha dengan ru'yah itu li suratihima, biha dengan melihat bentuknya mungkar nakir, tercapai ittirabun syadidun, apa? Ketakutan syadidun yang sangat. Ittirabun syadidun, apa? Ketakutan yang sangat. Warti'adun, dan gemetar. Ketika melihat mungkar nakir pasti timbul rasa takut yang luar biasa dan gemetar. Wal hawamu, adapun hawam, di depan ada kata-kata hawam. Apa hawam itu? Jam'u hamatin. Hamatin ialah jamaknya lafaz hamatin. Mithlu dawabin, sebagaimana lafaz dawab. Jam'u dabbatin ialah jamaknya lafaz dabbah. Hawamun dengan dawabun, hammatun dengan dabbatun. Waqad udliqat, dan sungguh diucapkan al-hawamu, apa hawam? Lafaz hawam itu diucapkan alama yu'di, atas sesuatu yang menyakiti. Hewan-hewan yang menyakiti itu disebut hawam. Hewan apapun yang menyakiti, yang bahaya, itu disebut hawam. Qala, berkata Abu Hatim. Siapa Abu Hatim? Perkataannya wa yuqalu lidawabbil ardi jami'an. Yuqalu, dikatakan lidawabbil ardi, bagi dabbahnya bumi, maksudnya hewan yang melata di bumi, jami'an semuanya, dikatakan al-hawamu. Apa hawam? Jadi hawam itu untuk setiap hewan yang melata di atas bumi, apapun itu, ma baina qomlatin ila hayatin, sesuatu baina qomlatin, di antara kutu, ila hayatin, sampai ular. Kira-kira hewan-hewan kecil saja yang menggunakan kata-kata hawam. Ini perkiraan kutu dan ular. Dari sana apa saja misalnya, apalagi yang menyakiti ya. Kalau jengking itu kan masih ada di antara kutu dan ular kan ya.
Itu disebut hawam semuanya. Kalau melata di bumi tapi di atas ular misalnya kayak sapi, itu bukan hawam nanti namanya. Jadi hawam itu adalah nama untuk semua hewan yang melata di atas bumi tapi ukurannya itu kecil-kecil. Kayak dari kutu sampai ke ular. Lebih dari itu atau di bawahnya itu bukan hawam lagi namanya. Qala Hasan Al-Edwi, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.